Halo semuanya, kami dari KKN Jimbaran B ingin memperkenalkan sebuah platform untuk memudahkan proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Platform ini yaitu Google Classroom. Tentunya tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, serta adik-adik mendengar platform ini karena platform ini sudah digunakan banyak orang. Google Classroom merupakan salah satu LMS atau Learning Management System yang memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi secara fleksibel. Termasuk di dalamnya melakukan sebuah pembelajaran seperti share materi kelas, tugas, kuis, nilai, dan diskusi antara guru dan siswa. Google Classroom dapat dipergunakan melalui PC atau laptop maupun smartphone, sehingga sangat memudahkan bagi pengguna. Google Classroom memiliki beberapa keunggulan, diantaranya proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman, hemat dan efisien waktu, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi, serta penyimpanan data terpusat. Nah, Bapak, Ibu, serta adik-adik sudah tahu kan apa itu Google Classroom? Sekarang, mari kita kenali lebih mendalam seperti fitur-fitur Google Classroom, cara pembuatan kelas, cara pengiriman materi atau tugas, serta cara pengiriman hasil kerja siswa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fitur-fitur Google Classroom. Yang pertama, fitur tugas. Setiap tugas yang diunduh akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google. Yang kedua, fitur penilaian. Google Classroom mendukung banyak cara penilaian yang berbeda. Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa pada tugas, di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Yang ketiga, fitur komunikasi lancar. Pengumuman dapat diposting oleh guru ke aliran kelas yang dapat dikomentari oleh siswa, yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Dan yang keempat, fitur arsip pembelajaran. Ruang kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir semester. Ketika sebuah kursus diarsipkan, maka akan dihapus dari beranda dan ditempatkan di area kelas arsip untuk membantu para guru mengatur kelas mereka saat ini. Saat sebuah kursus diarsipkan, guru dan siswa dapat melihatnya, tetapi tidak akan dapat mengubahnya hingga dipulihkan. Cara pembuatan kelas. Pastikan Bapak, Ibu, serta adik-adik sudah mendownload aplikasi Google Classroom atau sudah membuka Google Classroom di web. Apabila sudah membuka Google Classroom, klik tombol buka kelas untuk masuk ke laman login akun Google. Kemudian setelah mengklik tombol buka kelas, maka akan muncul gambar seperti nomor 2. Jika Bapak atau Ibu belum pernah memakai Google Classroom, maka akan disuruh untuk login ke email masing-masing. Untuk selanjutnya, Bapak atau Ibu akan diminta memilih peran apakah sebagai seorang siswa atau pengajar. Karena Bapak atau Ibu sebagai pengajar, maka klik saya seorang pengajar. Setelah Bapak atau Ibu mengklik saya seorang pengajar, maka akan muncul laman di bawah ini seperti nomor 4. Apabila sudah muncul laman seperti nomor 4, silahkan klik tanda plus untuk membuat kelas atau gabung kelas. Jika Bapak atau Ibu sudah mengklik tanda plus, maka akan muncul gambar seperti nomor 5. Bapak atau Ibu silakan mengisi sesuai yang dicantumkan di sana. Setelah mengisi semua, klik buat dan muncullah tampilan seperti nomor 6. Setelah muncul tampilan tersebut, akan ada kode kelas yang bisa di-share ke kelas yang akan diajar. Selanjutnya, cara pengiriman materi atau tugas. Pastikan sudah membuka Google Classroom terlebih dahulu. Setelah tampilannya seperti nomor 1, maka klik tugas kelas yang berada di atas dan akan muncul tampilan seperti gambar nomor 2. Kemudian, klik tanda plus buat, maka akan muncul tampilan seperti nomor 3. Bapak atau Ibu bisa memilih apa yang akan dibuat seperti materi, tugas, kuis, atau yang lainnya. Misalnya, Bapak atau Ibu akan memberikan tugas, bisa klik tugas. Nah, Bapak atau Ibu juga bisa memberikan batasan waktu pada tugas tersebut. Jika Bapak atau Ibu ingin memberikan materi saja, bisa klik materi. Nah, nanti akan muncul pilihan. Bapak atau Ibu bisa mengirim materi yang akan diberikan menggunakan Google Drive, link, file, dan YouTube. Setelah itu, klik posting. Yang terakhir yaitu cara pengiriman hasil kerja siswa.
Nah, pastikan adik-adik buka aplikasi Google Classroom terlebih dahulu. Kemudian, klik kelas sesuai dengan tugas yang diberikan. Misalnya, tugas bahasa Bali. Kalian bisa klik kelas bahasa Bali dan kerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Lalu, klik tugas baru. Kemudian, kerjakan tugas tersebut sesuai dengan arahan dari guru. Setelah tugas tersebut telah dikerjakan, maka hasilnya bisa dikirimkan dengan cara klik tambahkan tugas. Kalian bisa mengirimkan melalui pilihan-pilihan yang tertera pada gambar. Setelah itu, kalian bisa memilih file tugas yang akan dikirimkan, lalu klik serahkan. Baik, sekian dari pengenalan mengenai Google Classroom. Kami harap Bapak, Ibu, dan juga adik-adik dapat mengerti. Apabila Bapak, Ibu, dan juga adik-adik masih ada yang tidak dimengerti, maka bisa disimak video selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, apabila Bapak atau Ibu serta adik-adik tadi belum mendapatkan informasi yang jelas, mari kita simak praktek berikut ini. Nah, Bapak atau Ibu bisa klik Google, lalu ketik Google Classroom. Maka akan muncul laman seperti ini. Lalu klik Google Classroom. Nah, akan muncul laman seperti ini. Silakan masukkan email dan password jika belum pernah terdaftar di Google Classroom. Contohnya, saya menggunakan email kknjimbaranb2021@gmail.com beserta passwordnya. Lalu klik next dan muncul laman berikutnya. Jika sudah muncul seperti ini, Bapak atau Ibu bisa klik lanjutkan dan laman berubah seperti ini. Lalu klik tanda plus yang berada di pojok kanan atas, lalu klik buat kelas dan laman berubah seperti ini. Nah, Bapak atau Ibu bisa mengisinya sesuai dengan kelas yang diajarkan. Contohnya, saya mengajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Setelah semua terisi, Bapak atau Ibu bisa klik buat dan laman berubah seperti ini. Setelah pembuatan kelas ini, Bapak atau Ibu bisa mengirimkan kode kelas ke siswa yang mengikuti kelas tersebut. Lalu, jika Bapak atau Ibu ingin mengirimkan tugas atau materi ke siswa, Bapak atau Ibu bisa klik tugas kelas dan muncul laman seperti ini. Lalu, klik buat dan Bapak atau Ibu bisa memilih. Misalnya, Bapak atau Ibu akan mengirim tugas, maka klik tugas dan tampilan berubah seperti ini. Lalu, setelah tampilan seperti ini, Bapak atau Ibu bisa mengisi judul dan petunjuk. Setelah mengisi judul dan petunjuk, Bapak atau Ibu juga bisa mengatur deadline pengiriman tugas. Nah, setelah semua terisi dan lengkap, Bapak atau Ibu bisa langsung klik tugaskan dan akan muncul laman seperti ini. Nah, selanjutnya jika ingin mengirim materi, bisa klik buat dan pilih materi. Lalu tampilannya seperti ini. Lalu, Bapak atau Ibu bisa mengisi judul dan deskripsi. Setelah mengisi judul dan deskripsi, Bapak atau Ibu bisa memilih pengiriman materi. Pengiriman materi bisa disimak sesuai dengan video.
Jika semua sudah terisi dan lengkap, maka materi dapat diposting. Tampilannya seperti ini. Nah, sekian pembuat kelas dan pengiriman materi dan tugas. Mari kita lanjut ke cara pengiriman hasil kerja siswa. Pertama-tama, mari kita buka Google Classroom dan tampilannya seperti ini. Lalu, klik tanda plus yang berada di pojok kanan bawah untuk bergabung ke kelas. Lalu, masukkan kode yang telah dibagikan oleh guru masing-masing. Setelah memasukkan kode, klik gabung yang berada di pojok kanan atas. Lalu tampilannya akan seperti ini. Jika adik-adik ingin mengirim tugas, maka klik tugas baru dan muncul seperti ini. Lalu klik tambahkan tugas yang berada di bawah dan akan muncul seperti ini. Lalu adik-adik memilih berkas yang akan dikirimkan dan tampilannya akan seperti ini. Lalu klik serahkan sekali lagi untuk memastikan tugas adik-adik sudah terkirim. Nah, sekian pengenalan platform pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak atau Ibu serta adik-adik.